Perkenalkan, nama saya Cipta Ranjati Wijaya Mukti, nomor induk mahasiswa 123180071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum teknologi cloud computing saya yang disuruh membuat satu satu Docker dengan 2 kontainer. Di sini lalu untuk pembagian tugasnya semuanya saya mengerjakan. Kemudian untuk demo programnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini IP saya itu untuk mengeceknya adalah IP address. Kemudian yang nomor 2 ini adalah IP kita 192.168.3.1.5. Lalu di sini kita buka 192. Nah, ini. Lalu untuk ini masuknya tinggal tambah 8.000. Ini seperti ini. Ini untuk tampilan websitenya seperti ini. Kemudian saya akan mendemokannya. Jadi di sini ada ini untuk mengetahui jumlah total studentnya. Lalu di sini ada untuk mengetahui jumlah dari computer science. Lalu di sini ada information system dan di sini computer network. Di sini karena di listnya 0, maka ininya jumlahnya 0 juga. Kemudian untuk mendapatkannya ada 2 pilihan, ada add data OPN dan add data Oxford. Lalu saya akan tambahkan data OPN. Untuk data OPN sendiri ini akan masuk ke DB UPN. Saya masukkan asal saja ya, 1, 2, 3, 1, save, itu save email.com, ini seperti ini. Lalu ini bisa dipilih computer science atau apa. Kalau computer science itu masuknya ke UPN, dan ini bisa lain-lain, ini bisa milih. Saya save, masuk, datanya berubah. Di total student ada 1, di computer science ada 1. Kemudian nanti masuknya university-nya UPN. Ini university ini untuk database-nya. Kemudian saya akan datangkan data Oxford. Di sini 1, 2, 3, 2. Name-nya Wijaya. Emailnya wijaya@gmail.com. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan ini, akan bervariasi. Sebenarnya sama juga nggak apa-apa, cuma ini nanti datanya. Nah, ini juga nambah, total ini nambah. Kalau misalnya saya tambah ini lagi, PN misalnya 1, 2, 3, 3 mukti@gmail.com. Ini saya akan ini, datanya akan bertambah. Lalu untuk pengeditan bisa saya edit, misal ini tab-nya jadi kecil, seperti ini. Saya save, akan berubah. Saya hapus juga bisa. Saya hapus saja. Datanya menghilang, total studentnya berkurang, computer science-nya jadi 0. Nah, itu untuk demo sederhananya. Kemudian saya akan menjelaskan Docker-nya. Docker-nya bisa seperti ini, bisa dilihat. Jadi saya menggunakan SCP untuk masukkan filenya, websitenya. Kemudian ini untuk masuk ke Docker-nya. Jadi di Docker itu file pentingnya ada Docker file sama Docker compose YML. Nah, untuk membuat Docker-nya itu kita harus memasukkan sintaknya di dalam Docker file. Jadi kita cari namanya Docker file. Nah, itu Docker file. Ini. Nah, bisa di sini. Ini kita mengambil from PHP 7.3 lalu melakukan run, kemudian apt get update dan apt get update -j, kemudian run docker php install mysql. Ini fungsinya untuk melakukan run dan melakukan install mysql. Kemudian melakukan expose di port 80. Kemudian ini untuk melakukan modifikasi pada nama filenya, run a2en mod rewrite. Kemudian run chmod minr 77/var/bbb/html. Kemudian copy, ini sangat penting. Dot ini seperti
ibaratnya itu kayak nama tempatnya gitu, lalu dot slash, lalu slash var seperti tadi, kemudian service Apache 2 restart. Jadi ini misal kalau di run tapi nggak jalan nanti otomatis restart gitu. Kemudian kita ke Docker Compose-nya. Nah, Docker Compose ini sangat penting karena untuk membuat file double-nya. Oh. Ya. Nah, di sini bisa dilihat, jadi versionnya saya menggunakan 3.9. Kemudian untuk service-nya ada 3. Nih, bisa dilihat. Jadi ada OpenDB, OxfordDB, dan Project app. Di OpenDB ini kontainernya kampus Merdeka, kampus merdeka _upn_db. Lalu untuk image-nya menggunakan MySQL 8.0. Lalu restart always ini fungsinya kalau misal image-nya ini nggak berjalan, itu nanti akan di restart sampai itu berjalan. Makanya kadang-kadang ada ngebug itu kalau di Docker dash compose spasi ps itu kan kadang ada restarting terus. Nah, itu biasanya ngebug karena gara-gara restart always. Kemudian ini untuk komen itu, ini saya masukkan default authentication plugin sama dengan MySQL native password. Nah, jadi komen ini fungsinya itu waktu untuk mengakses pluginnya yang kampus Merdeka OpenDB ini, kita menggunakan native password yaitu root. Maka di sini ada namanya MySQL root password. Lalu untuk volumenya di sini terdapat di lokasi var lib /lib/mysql. Kemudian environment-nya ini seperti tadi. Ini password root-nya. Password root itu saat kita pertama kali menginstal MySQL, yaitu MySQL fresh installation apa itu namanya. Kemudian MySQL database-nya DBUPN, MySQL usernya admin, MySQL passwordnya admin. Ini user passwordnya ini tergantung. Kalau di MySQL-nya ada user lain juga bisa, tapi saya di sini ada admin, jadi saya pakainya admin. Kemudian OxfordDB seperti ini, hampir sama, cuma dibeda nama container name-nya dan nama MySQL database-nya. Kemudian untuk Project app ini fungsinya untuk menggabungkan tadi itu yang dua container menjadi satu platform gitu ya. Jadi ini depends on OpenDB sama OxfordDB. Kemudian untuk portnya port 8000.280. Itu untuk Docker Compose-nya. Kemudian file yang penting lagi itu ada di dalam filenya itu, karena saya menggunakan kode igniter, jadi seperti ini. Kita cari direktorinya. Nah, karena kode igniter itu menggunakan MVC model view controller, jadi kita hanya perlu mengedit di bagian config-nya. Jadi kalau config itu seperti MVVM gitu konsepnya, kayak di Android. Nah, jadi kita udah ada dirnya. Karena di config itu ada dalam application, kita cek di application. Kemudian lagi cd config, lagi bisa dari sini. Nah, yang terpakai itu adalah database.php dan config php-nya. Yang lain tuh kayak part-part lain dari kode igniter. Jadi kita nano saja database-nya untuk melihat. Nah, di sini nama username dan password harus sama dengan yang ada di Docker file tadi, docker-compose.yml. Nah, di sini, nah bisa dilihat ini DB default ini sebenarnya UPN, tapi karena kalau penamanya nggak default ini nanti tidak bisa terpakai, maka harus ditulis default. Lalu untuk makalinya tinggal ganti hostname-nya aja dengan kampus _merdeka_upn_db. Kemudian username-nya disamakan, password-nya disamakan,
kemudian database-nya db_upn. Nah, kemudian db driver-nya MySQL. Ini untuk versi PHP 5.5 ke atas. Kalau di bawah itu bisa pakai MySQL biasa. Kemudian untuk ini pconnect-nya false. Kalau nggak false nanti terdapat error. Kemudian ini hampir sama juga, cuma beda di hostname. Itu untuk bagian pentingnya. Kemudian nah, untuk config PHP-nya itu seperti ini. Jadi yang diubah hanya base URL. Base URL itu adalah URL Ethernet 2 kita yang ada di Linux. Jadi kayak seperti tadi, dicek saja IP spasi A, itu artinya IP address, lalu kita cari aja Ethernet nomor 2, kemudian dilihat, kemudian kita ketikkan di sini. Untuk punya saya ini IP address-nya 192.168.135.135 lalu yang bawahnya nggak dirubah. Kemudian untuk bukti bahwa ini sudah masuk ke db_upn atau db_oxford, caranya kita tinggal masuk ke kontainernya masing-masing. Jadi karena ini kontainernya berbeda, kan otomatis db-nya juga berbeda. Jadi kita harus exit dulu ini. Seperti ini, kita balik lagi. Kita masuk ke namanya, bentar. Ini kita cek dulu kontainernya apa aja. Nah, tadi kan kita masuk ke namanya Kampus Merdeka Project App. Itu Project App itu kayak penghubungnya antara 2 DB. Nah, kalau kita mau ngelihat isi konten dari database-nya itu, kita otomatis harus masuk ke kontainer masing-masing DB tersebut. Jadi pertama kita harus masuk ke Oxford dulu ya, untuk mengecek apakah NIM1232 dengan nama Wijaya, lalu email wijaya@gmail.com dengan majornya information system atau disebut jurusannya, kemudian Universitas Oxford itu ada di dalam DB Oxford. Mari kita coba. Kemudian sini Kampus Merdeka Oxford DB. Ini sintaks ini fungsinya untuk masuk ke dalam konten tersebut ya. Tadi kan saya masuknya pakai itu. Belum saya jelaskan, maaf tadi. Lupa. Kemudian di enter saja. Sudah masuk. Kita cek direktorinya seperti ini. Nah, lalu karena kita nggak berurusan dengan direktori apapun, karena kita mau lihat MySQL-nya, otomatis kita tinggal masuk aja ke MySQL. MySQL. Nah, sudo MySQL main u, kita pakai admin aja, admin main p. Berarti nggak pakai sudo. Nah, seperti ini. Kita masukkan passwordnya tadi kan admin kan, masuk. Nah, sudah masuk. Lalu untuk mengeceknya itu kita tampilkan show databases kalau nggak salah. Bentar. Show databases. Nah, bisa dilihat ini ada DB Oxford. Kemudian kita untuk menggunakan database Oxford, kita masukkan fungsinya use DB Oxford. Nah, database-nya sudah berubah. Lalu untuk melihat kontennya, kita lihat show tables-nya. Tabelnya itu ada berapa aja. Itu fungsinya untuk melihat tabel. Show tables. Ini di enter. Nah, saya lihat di sini ada tabel, yaitu TB Start Students. Nah, di TB Student ini kita ingin melihat apa isinya. Jadi kita tinggal masukkan common syntax yang bisa kita pakai untuk melihat isinya, yaitu select all from TB Students. Jadi langsung saja select all itu bintang, kemudian from TB Students. Ini seperti ini. Lalu kita lihat, bisa kita lihat sini. Gini aja. Nah, untuk NIM-nya 1232 sudah sesuai. Name-nya Wijaya, emailnya wijaya@gmail.com,
Kemudian untuk majornya information system, universalnya Oxford. Nah, misal kalau kita tambah lagi, nanti datanya bertambah. Misal ya, kata Oxford 231 jeb terus jeb@gmail.com. Kita tambahkan, kita tambah, lalu kita kembali ke putih lagi, kita ginikan lagi, kita ulang sintak tadi, dan datanya bertambah. Itu untuk mengecek datanya ada atau tidak. Nah, kenapa kok yang OPN nggak ada? Karena ini di tabel Oxford, makanya di tabel kok di tabel di DB Oxford. Kalau di DB OPN kita harus exit dulu. Prosesnya, maaf, prosesnya hampir sama seperti tadi, namun kita pindah saja, kita rename saja untuk sintaknya ini, kan ini Oxford DB. Otomatis kita masukkan saja OpenDB. Disamakan seperti ini, sudo docker compose s. Nah, kita samakan ini. Karena kita mau mengakses Kamus Merdeka OpenDB, kita masukkan tadi ininya. Ini biar nggak salah tadi. OpenDB. Nah, seperti ini. Lalu kita akan otomatis masuk. Nah, sama sintaknya seperti tadi, kita masukkan MySQL main u itu kok main u dash u itu username-nya kita pakai admin lagi dan passwordnya admin lagi. Nah, sintaknya sama seperti tadi, kita lihat lagi so databases. Kemudian ini ada DB-OPN, kita use DB. Lalu kita cek show tables, tabelnya ada berapa. Kalau ini saya buatnya ada satu semua, jadi simpel kan, tugasnya cuma buat 2 docker. Jadi ya saya 2 kontainer di dalam 1 docker, jadi saya nggak terlalu buat ribet saja seperti ini. Lalu kita tadi select all from DB students. Seperti ini. Bisa dilihat datanya disamakan. Ini ada 1233 Mukti, emailnya mukti@gmail.com, majornya Computer Network, dan universitinya UPN. Kita tambahkan lagi datanya mungkin. Kalau enggak kita delete, karena tadi kan udah nambah, berarti kita variasi ya. Sekarang kita ganti jadi 1 2 3 4, kita save. Datanya berubah, apakah ini juga berubah? Ya, datanya juga berubah. Lalu kita edit tambah sudah, edit sudah berarti kurang, delete. Edit saja ini. Nah, ini kemudian kita lagi, kosong. Berarti ini sudah sesuai fungsi yang diinginkan, yaitu tugas yang diberikan oleh Asdos. Saya nggak ngotak. Nggak, canda. Kemudian untuk kendalanya ya. Kendalanya itu ada banyak sekali. Dari kendalanya itu tadi, pertama saya nggak bisa tidak bisa melakukan fungsi tambah, delete atau maupun edit, dikarenakan tidak ada .ht akses di sini ya, di dir. Nih, kalau bisa kita lihat ini, kita nano.ht access. Kok salah ya? Bukan di sini, maaf. Harus sudo ini dulu, bentar. Nanti apa ya? Kampus Merdeka Project app. Seperti ini. Kemudian kita nano ht access. Oh, kebanyakan. Nano ht. Nah, bisa dari sini
ini fungsinya agar indeks PHP-nya itu nggak kebaca tapi langsung ini. Jadi itu tadi fungsinya tuh nggak berjalan, otomatis tidak ketemu di URL-nya. Jadi ini murni error kode igniter. Saya sebenarnya juga baru pakai kode igniter baru-baru ini. Ya sebenarnya saya bukan web developer, jadi saya nggak biasa pakai kode igniter. Kemudian kendala yang kedua yaitu terdapat bug kalau kita melakukan restart ya. Jadi kalau ini misal, nah ini kliennya ini servernya ini kita shutdown, itu nanti waktu kita hidupkan lagi, waktu docker saya exit ini exit. Jadi kalau misal kita docker compose nggak harus restart, kalau tapi di sudo docker compose down seperti ini, itu nanti yang kepake waktu di up lagi di sudo docker dash compose up dash d, itu nanti yang ke up adalah image yang pertama. Jadi misal kalau kan ini di file docker lem HTML saya ini kan sudah saya edit, sudah benar. Nah, namun itu pakainya kayak yang waktu pertama kali saya salah gitu. Jadi harus diedit di bagian namanya itu kontainernya. Nah, itu tiap saya down, saya up itu errornya belum hilang-hilang. Saya juga kurang tahu, padahal sudah tanya-tanya ke sana sini. Ini cara fixnya gimana, dan kebanyakan kendalanya seperti itu. Kemudian mungkin itu aja sih kendalanya. Kemudian untuk presentasinya mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam saya mempresentasikan tugas ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.